Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Istiqamah bisa dikatakan susah-susah, gampang-gampang, gampang susah juga. Sebenarnya ini tergantung pemahaman kita. Orang banyak yang menartikan istiqamah adalah kita mampu menjaga kebaikan itu tanpa kita ada rasa hambatan atau terputus. Dan saya ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mampu terapkan dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan mampu membawa istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu falan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi wa inna Allaha yuhibbu minal amali adwamahu wa in qal. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, saddidu wa qaribu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam istiqamah. Saddidu artinya kita bisa menyempurnakan keistiqomahan dalam beribadah. Kita tidak jauh dari istiqamah dalam segala aktivitas. Dan saddidu berarti kita sudah hakikahnya istiqamah, kita bisa membawakan kesempurnaan dalam istiqamah kita. Tapi pasti dalam menjalani istiqamah dalam beribadah, pasti ada kadang-kadang istilahnya malas, ada sifat sombak, ya, ada sifat lelah, capek, bosan. Kalau sudah merasa tidak bisa menyempurnakan keistiqamahan itu, ambil tahap yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa qaribu, dekatilah dengan istiqamah. Jangan kita orang karena tidak mampu istiqamah sama sekali malah tinggalkan istiqamah. Istilahnya kalau kita tidak bisa menjaga kebaikan-kebaikan terus menerus, kita paling tidak walaupun berkurang kebaikan dan amal saleh yang biasa kita lakukan, tapi daripada tidak melakukannya sama sekali. Dan Allah lebih senang amalan hamba adalah dari istiqamahannya yang sedikit-sedikit tetapi rutin. Kadang misal kita tahajud, dan ini salah satu membantu untuk kendalikan nafsu kita. Ini mohon maaf, nafsu manusia ini tergantung kebiasaan. Kalau kita misal melihat makanan enak, kalau dibiasakan makan sampai habis tambah lagi, kalau sudah terbiasa seperti ini, dia tidak akan pernah puas. Apalagi melihat menu makanannya macam-macam. Kita masuk ke salah satu tempat makanan yang sudah disediain macam-macam. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, apalagi mengikuti pandangan mata, semuanya serba enak. Kita sudah ambil secukupnya, bahkan sudah kenyang, tapi rasanya yang aku tadi lihat tapi belum saya rasain. Ini belum saya rasain, ini belum saya rasain. Makanya jangan suka banyak lihat. Syukuri yang sudah ada, nikmati yang sudah ada. Makanya ketika ada banyak menu makanannya, saya tidak suka lihat. Saya suruh orang yang pendamping saya, ini ambil yang cukup. Saya makan, habis pulang, sudah selesai. Tapi kalau saya lihat, masih kefikiran terbawa. Ini ya belum saya rasain, gimana enaknya? Enak. Padahal sudah kenyang. Karena manusia tidak pernah puas. Dan ini salah satu kita bisa menjaga kebaikan dalam beribadah. Islam menajarkan tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang kita maksa, kita ingin misal tahajud. Kalau tidak bisa tahajud seperti rutin kita, misal 11 rakaat atau lebih atau panjang, ada satu malam kita merasa, hari ini saya lagi galau ya, capek, ada urusan membuat saya beban fikiran.
aku kayaknya malas tahajud. Daripada tidak tahajud sama sekali, paling tidak 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau tidak mampu 2 rakaat mengangkat kesusahannya, mengangkat masalah yang kita hadapi, paling tidak meringankan masalah. Itu yang disebutkan waqaribu, mendekati dengan istiqamah. Ada ikhtiar, ada upaya. Kita tidak bisa misal puasa Daud tapi puasa Isnin Kamis. Tak bisa puasa Isnin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tak bisa 1 bulan, puasa 1 hari 1 bulan. Rasulullah SAW bersabda, man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 70 kharifa. Karena inti daripada puasa adalah benar-benar puasa lillahi ta'ala imanan wa ihtisaba. Percaya, beriman kepada Allah, menjalankan ibadah puasa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dibalas kebaikan. Siapa yang tidak harap dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak, bahkan ada pahala-pahala dan karunia yang Allah rahasiakan, Allah sembunyikan, Allah sediakan bagi hamba-hamba, dan itu balasan bagi apa yang telah kita kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira bagi hamba yang selalu baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jiwa pun yang boleh tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah dari pahala. Tapi juga yang membuat menarik di janji Allah ini, bukan pahala yang dirahasiakan, tapi pahala yang dirahasiakan ini bakal akan menenangkan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kamu puas, membuat kamu bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak janji Allah? Kenapa ya Allah dirahasiakan sampai balasan ini akan menenangkan hati? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Banyak atau sedikit itu akan menjadi balasan bagi apa yang telah kamu kerjakan. Itulah istiqamah. Kita bisa kendalikan diri, kalau tidak mampu sempurna, barin tidak berusaha mendekati kepada istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, sebenarnya Al-Fatihah ini kalau kita bisa hayati, bisa belajari, itu sudah luar biasa, memberikan kecukupan dalam segala hal. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal dalam salat fardu kita memohon hidayah ke jalan yang lurus. Intinya istiqamah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Yang membola balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Hidayah ini dan memohon istiqamah bukan hanya kebutuhan kita. Semua para nabi dan rasul memohon istiqamah, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di suratul Fatihah, dan ini menjadi pelajaran buat kita sebelum kita memohon istiqamah, selain apa yang tadi saya sampaikan, kan ada upaya, ya, kalau tidak bisa sempurna, paling tidak dekat dengan kesempurnaan. Kalau tidak bisa, dengan membawa hakikat istiqamah, berusaha mendekati dengan istiqamah. Selalu saya dorong jamaah, setiap amal kebaikan anda punya saham di situ. Setiap amal kebaikan anda punya saham di situ. Contoh, silaturrahim anda punya saham, sedekah punya saham, salat malam ada sahamnya,
Baca Quran ada sahamnya. Menjaga dan memperhatikan anak yatim ada sahamnya. Walaupun satu gitu. Karena ini salah satu upaya dan ikhtiar. Kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ridhanya di dalam amal salih. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam amal salih. Kita tidak tahu di mana amal salih yang ada di dalamnya ridha Allah. Barang siapa yang melakukannya dapat ridha Allah. Dengan mendapatkan ridha Allah, beres dunia akhirat, sudah selesai. Cuma masalahnya kita tidak tahu di mana amal salih yang ada di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah rahasiakan kemurkaannya dalam dosa dan maksiat. Kadang-kadang orang satu kali berbuat dosa tapi bisa menjadi celaka dunia akhirat, na'udzubillah. Karena dia kena kemurkaan Allah di saat itu. Yang ketiga, Allah rahasiakan waliullah. Tidak ada yang tahu siapa waliullah di antara manusia. Kadang-kadang bisa waliullah di tengah kita. Kenapa Allah rahasiakan waliullah di tengah kita? Supaya kita tidak sembarangan menghina manusia. Bisa jadi anda salah menghina waliullah. Makanya kita belajar menghormati semua manusia. Dia tukang sapu, tukang sampah, tukang apa, kita tidak tahu. Barangkali dia waliullah. Karena bisa mendapat darajat waliullah itu bisa dengan satu kebaikan yang dia lakukan, Allah angkat kemuliaannya. Allah angkat darajatnya menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita sembarangan menghina orang. Kembali lagi, kebaikan dan keridhaan Allah dalam amal salih. Misal contoh, wanita yang kita semua hafal kisahnya, yang tidak pernah berbuat kebaikan, hanya satu kali dia memberikan air minum kepada ekor anjing. Allah SWT melihat perbuatannya, Allah syukuri perbuatannya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia dalam surga. Itu yang disebutkan oleh ulama. Ternyata ketika dia beramal salih di situ kena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang bisa mendapatkan ridha Allah di dalam salat malamnya. Makanya kembali jamaah sekalian, setiap amal salih anda punya saham. Tapi di antara amal salih, mana yang kira-kira kesukaan hatimu? Ada yang lebih cenderung kepada puasa. Udahlah, berbanyak puasa. Ada yang merasa lebih banyak aku suka tahajud. Udahlah, berbanyak tahajud. Tapi jangan lupa, di amal-amal salih yang lain anda punya saham walaupun sedikit. Contoh, sedekah walaupun 5.000 sehari, walaupun 1.000 sehari, walaupun seperak sehari. Ada upaya, ada sesuatu supaya segala amal kebaikan yang kita tahu, yang kita fahami, yang kita belajari, insya-Allah menjadi saksi baik. Allah Maha tahu, oh ternyata hamba ini setiap ada amal salih, dia di situ punya saham walaupun sedikit. Itu yang disebutkan sedikit tetapi istiqamah, lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, semakin kita memahami istiqamah dengan pandangan mudah, insya-Allah bakal mudah. Tapi kalau kita merasa, aduh gimana aku susah istiqamah, aku kemarin bisa begini, tapi alhamdulillah semuanya bisa. Yang tidak bisa banyak, paling tidak jangan tinggalkan semuanya. Hafal tolong kata ini. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Istilahnya, aku nak bisa tahajud, capek. Dah usah, dah apa-apa. Dah bisa lama-lama, panjang-panjang 2 rakaat. Aku kalau tidur takut ketiduran, nanti bangun, apalagi tak jamin saya bisa bangun tengah malam. Ya udah, tidur salat malam sebelum tidur. Boleh enggak salat malam sebelum tidur? Boleh. Karena waktu salat malam habis Isya sampai subuh. Ini hukumnya berlaku kepada masing-masing sesuai kemampuan. Ada di antara bapa ibu biasa tahajud, tidur dan tahajud, teruskan. Ada yang merasa, aduh kalau saya tidur kayaknya dah bakal bangun, syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada malam itu terlewat, tidak tertulis salat malamnya, ya udah salat malam sebelum tidur. Bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika masalah witir. Sahabat Rasul Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bithallath." Aku telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW 3 hal atau 3 amalan. Yang pertama, jaga puasa 3 hari setiap bulan, yang disebutkan Hijriyah 13, 14 dan 15. Wa an usalli duha, menjaga salat duha. Wa an utira qabla an anam,
menjaga witir sebelum tidur. Ini Abu Hurairah, sahabat Rasul, mendapatkan amalan dan nasihat dari Rasulullah SAW. Dan ini kembali, kenapa ada hadis witir sebelum tidur, ada hadis witir adalah penutup salat malam. Ini memberikan pandangan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menutup witirnya malam harinya dan dia bisa tahajud santai-santai biasa. Alhamdulillah, teruskan, ikutin hadis ini. Kalau anda merasa tidak mampu, berarti anda punya pilihan lain, mengikuti hadis witir sebelum tidur. Tapi kalau sudah bangun tidur lagi, bisa tahajud lagi, bisa salat lagi, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan suci Ramadan, salah satu yang perlu diperhatikan, perhatiannya lebih banyak kepada Al-Quran. Kalau biasa katanya bulan haji adalah ibadah haji, berarti kita lebih banyak memperhatikan ibadah haji. Kalau tidak bisa berhaji, ada penggantinya, berbanyak puasa di 10 hari pertama Zulhijjah, berbanyak zikir, berbanyak amal salih. Ada banyak. Setiap musim ibadah ada sesuatu keistimewaan dan kelebihan yang perlu kita perhatikan. Misal contoh hari Jumat, yang terbaik amalan di hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh enggak saya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Boleh saja. Tapi tolong lebih diperhatikan berbanyak salawat kepada Rasul di hari Jumat dan malam Jumat. Mengapa? Karena itu berpesan atau permintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan lebih banyak perhatikan Al-Quran. Cuba sekarang kita tanya diri masing-masing, berapa banyak kita baca Al-Quran sehari? Saya membaca, memperhatikan berjam-jam. Ketika saya membaca, Imam Syafi'i mampu mengkhatam Al-Quran 60 kali sehari. 60 kali di bulan Ramadan, berarti dalam sehari berapa kali? 2 kali, bayangin. Saya pernah menghitungkan kira-kira berapa kita mampu mengkhatam Al-Quran dalam sehari. Dibutuhkan 8 sampai 10 jam, bisa khatam 30 juz dalam sehari. Itu bagi orang yang cukup lancar. Kalau yang berbata-bata, wallahu alam, mungkin bisa habis umurnya, belum tentu habis baca Al-Quran. Ya, tapi ini kembali, jangan karena berbata-bata tidak baca Al-Quran, justru baca. Karena ada janji Rasulullah SAW memberikan pahala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi." Sambil bahasanya dalam hadis, yatata'ta'u, berat membaca. Dia takut salah karena dia tidak pernah dipimpin bacaannya, tidak pernah diarahkan bacaannya. Dia hanya sesuai kemampuan, dia ingin menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Tapi dia tidak mau menjadikan alasan, walaupun saya belum ada guru yang bisa memimpin saya, tapi ada minat untuk membaca Al-Quran. Niatnya begitu ada kesempatan belajar, saya bakal belajar. Bukan niatnya mau terus salah. Ketika ada kesempatan belajar, oh dah, aku sudah begini aja, dah mau belajar. Oh, ini yang bermasalah. Tapi tetap dia ada upaya ingin belajar dan terus memperbaiki bacaan, Allah akan berikan 2 pahala. 1 karena dia mau baca Al-Quran, yang kedua karena kesusahan dan kesalahan yang dia hadapi dalam membaca Al-Quran.